Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia, BP 2011-03-1008 dari kelas 3 PIR. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai efektivitas komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi, suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi, informasi, komunikasi berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi pertama yaitu pengenalan diri, kedua untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain, ketiga untuk meyakinkan, keempat untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis dapat ditentukan beberapa hal. 1. Persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah message yang disampaikan dapat diterima komunikan. Ketepatan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kredibilitas, yaitu komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Kemudian, pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari komunikasi agar pembicara tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Kecocokan, yaitu menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah ideal, yaitu penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. 2. Langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. Ketiga, langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi atau encode. Keempat, langkah perhatian difokuskan kepada penerima pesan. 5. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, profesi seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasi, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimiliki. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dan berjalan dengan lancar serta berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kekurangan atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan sehingga suatu komunikasi dapat berjalan tidak lancar. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya yaitu 1. Struktur komunikasi yang buruk, 2. Penyampaian yang lemah, 3. Pesanan campur aduk, 4. Salah audiens, 5. Lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis yaitu kompleks, singkat, pertimbangan, konkret, kejelasan, kesopanan, serta ketelitian. Kesimpulannya, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Kedua, para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, agama, dan manajemen, atau bisnis dengan mitra bisnis lainnya.
Keempat, perkembangan sistem informasi dan teknologi merupakan hal yang penting di dunia ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.